Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atamut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita berada di hari yang mulia, hari yang sangat istimewa, Yaum Arafah. Kita sedang berada di hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita ini menjadi satu amalan yang besar, pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengamalkannya di hari yang sangat istimewa. Semoga sesederhana apapun amalan yang kita kerjakan, Allah melipat gandakan pahalanya, menjadikannya sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di pembahasan adabul akli. Beberapa adab makan bagi muslimah. Betul yang ini, Bu? Betul yang ini? Baik. Alhamdulillah, pembahasan kita pas banget ya dengan waktu yang saat ini sedang berjalan bersama kita. Baik, setelah membahas tentang beberapa pembahasan seputar ibadah kurban, berikutnya di sini akan dibahas beberapa adab makan. Kenapa setelah bab kurban kemudian berikutnya dibahas bab tentang makan? Kenapa, Bu? Kenapa? Karena hewan kurban itu ya harus dimakan. Idul Adha atau Idul Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian Yaumul Qar, hari menetap, yakni satu hari setelah Idul Adha, dan hari itu juga menjadi hari pertama dari 3 hari tasyrik, yakni tanggal 11. Kemudian 2 hari berikutnya tanggal 12 dan tanggal 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Maka kata Nabi SAW bahwa ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana kita itu makan, minum dan berzikir kepada Allah. Artinya di 4 hari ini haram kita berpuasa. Jadi kalau kita puasa di hari-hari itu malah dosa. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah hari-hari makan, hari-hari kita minum.
menyantap apa yang disembelih oleh kaum muslimin dari binatang-binatang kurban. Walaupun tidak menyembelih, alhamdulillah, rata-rata kaum muslimin, bahkan bisa dikatakan seluruh kaum muslimin, menyantap, menikmati yang namanya daging kurban. Sudah dapat berapa kupon ibu? Belum satu pun? Barakallahu fikum. Ya percayalah, karena ibu-ibu di sini kan muqarrib semua. Ya. Jadi bukan mental pencari kupon, begitu ya. Tapi mentalnya mental yang ngasih kupon. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hari-hari tasyrik, Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu hari-hari makan. Maka sangat tepat sekali ketika sudah membahas tentang beberapa permasalahan seputar ibadah kurban, berikutnya dibahas tentang adab-adab makan. Baik, ada sekitar 12 adab yang dinukilkan oleh penulis ya di dalam pembahasan ini. Pertama, jelas mengucapkan basmalah ketika hendak makan. Kalau mau makan, baca bismillah. Taib. Jadi saat kita mulai menyantap makanan itu, maka diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku makan. Artinya kita yakini bahwa makanan ini sumbernya datang dari Allah, rezeki dan anugerah dari Allah, sehingga tidak ada yang pantas untuk kita sebut namanya saat kita memulai makan kecuali hanya Allah. Dan kita memohon taufik, memohon inayah kepada Allah, apa yang kita santap itu menjadi keberkahan bagi kita. Tidak hanya menyehatkan badan kita, tapi juga sehatnya memproduksi amal soleh. Sehatnya kita menjadikan kita semakin kuat beribadah. Karena di antara makna basmalah itu tolabul barokah. Di antara makna basmalah yang kita ucapkan di awal, mengawali satu kegiatan, itu adalah meminta pertolongan dan meminta keberkahan. Jadi kita minta tolong kepada Allah dengan ucapan itu supaya makanan ini bermanfaat, bernutrisi, bermanfaat bagi kesehatannya. Kemudian meminta keberkahan dari makanan itu. Karena ada orang banyak makan tapi tidak memberikan keberkahan. Dia makan, tapi makan apa yang dihasilkan dari makannya itu menjadikan dia malas ibadah. Ada yang begitu, Bu? Orang kita ini kalau selesai makan bertenaga atau malah ngantuk? Jujurlah padaku. Kalau orang kita nih habis makan itu bertenaga, semangat atau malah loyo, nguap? Nah itu berarti ada yang salah nih dengan makanan kita. Ada yang salah dengan pola makan kita. Karena orang itu makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Orang itu makan untuk berenergi, bertenaga. Badannya terpenuhi nutrisinya. Tapi begitulah di kita. Selesai makan itu malah ngantuk. Dan Masya Allah ibu, orang itu kadang lebih seger ketika puasa daripada tidak sedang puasa. Makanya sing rajin puasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu kita meminta pertolongan dan keberkahan dengan membaca bismillah ini. Ya jangan lupa, apapun yang disantap bismillah. Ini berdasarkan hadis Umar bin Abu Salamah. Beliau berkata, "Kuntu ghulaman fi hijri
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Faqala li ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik famazalat tilka ta'mati ba'du. Dahulu kata siapa? Kata siapa, Bu? Katanya Umar bin Abi Salam. Dahulu ketika aku masih kecil, di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku berseliweran di piring. Ya, namanya ghulam. Anak-anak. Barakallahu fikum. Ya, anak-anak itu tes satu. Mati mic-nya, Bu. Cek satu. Ada serepnya. Jadi ketika aku masih kecil di bawah asuhan Nabi, tanganku berseliweran di piring. Berseliweran di piring. Maksudnya makannya itu ya ngacak begitu. Tahu ngacak, Ibu? Ya, kadang nyomot yang di sini, kadang nyomot yang di sana. Pokoknya ngacak. Ya lazimnya anak-anak. Nah, kalau orang sudah dewasa model makannya begitu, gitu ya. Kalau makan berjamaah, temannya meleng sedikit, lauk sudah hilang. Ya. Nah, itu berarti masa kecil kurang bahagia. Jadi beliau tangannya berseliweran di piring. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Nah, bacalah basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah makanan yang dekat denganmu." 3 adab yang diajarkan Nabi dalam hadis ini. Baca basmalah sebelum makan, kemudian makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka perhatikan bagaimana para sahabat Nabi ketika mendapatkan pendidikan dari Nabi. Umar bin Abu Salamah sampai kemudian mengatakan, "Famazalat tilka ti'mati ba'du." Sejak saat itu begitulah cara makanku. Artinya pelajarannya itu nerap, pendidikannya itu kemudian dipraktekkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di hadis yang lainnya, kalau yang tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkar rasmullah alaih." Sesungguhnya setan itu bisa mendapatkan makanan yang tidak dibacakan basmalah padanya. Jadi ibu, kalau kita tidak baca basmalah saat kita makan, maka akan ada yang ikut makan bersama kita. Akan ada yang ikut nimbrung pada makanan kita. Siapa? Syaitan. Ibu mau makan berjamaah sama setan? Tidak mau kan? Makanya ucapkan basmalah sebelum makan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barang siapa yang lupa membaca basmalah pada awal makan, maka hendaklah dia mengucapnya. Maksudnya, hendaklah dia mengucapkan basmalah saat dia teringat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah riwayat hadis yang sanadnya sahih, memiliki syawahid, memiliki penguat.
di dalam hadis Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmidzi. Adapun yang dinukilkan di sini riwayat Ibnu Sunni. Kata Nabi, "Man nasiya ayyadhkura Allah azza wa jalla fi awwali ta'amihi falyaqul hina yadhkur bismillah awwalahu wa akhirahu fa innahu yastaqbilu min ta'amihi jadidan wa yamtani'ul khabithu mimma kana yusibu minhu." Barang siapa yang lupa tidak menyebut nama Allah pada awal makannya, maka hendaklah ketika dia ingat, dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini kalau lupa. Ya, kalau lupa baca basmalah. Saking segutnya dia makan, begitu ya. Ngelihat makanan favoritnya, sudah lama tidak makan daging, tiba-tiba ketemu daging, baru dimasak dengan masakan bumbu favoritnya. Ya, barakallahu fikum, habaq aja dia makan. Ya. Dia lupa baca basmalah. Setelah separuhnya habis dimakan, baru dia ingat, iya tadi lupa baca basmalah. Nah, saat ingat itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia mulai membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fa innahu yastaqbilu min ta'amihi jadidan. Karena dia dengan bacaan itu seolah-olah baru mulai menyantap makanannya. Wa yamtani'ul khabith mimma kana yusibu minhu. Dan setan pun akhirnya terhalangi dari apa yang hendak dia dapatkan dari makanan tersebut. Jadi intinya bagaimana kita itu dalam segala keadaan tidak diganggu oleh setan. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua kejahatan setan. Itu intinya. Karena setan itu kalau dekat-dekat kita, setan itu nimbrung pada makanan kita, ikut tidur bersama kita, na'udzubillah. Dia akan memberikan sesuatu yang madarat bagi kita, lahir batin kita, dunia sampai akhirat kita. Ya, nggak usah setan ya. Kita punya teman yang buruk saja kan nggak mau dekat. Saya emang nggak mau duduk di dekat si fulana. Kalau sedang talim tuh suka ngobrol sendiri, gitu ya. Kalau mau didengerin, kalau nggak didengerin gimana, gitu ya. Kalau tidak mau didengerin, dianya suka maksa, nyubit-nyubitin. Ya saya, kalau ngomong tuh dengerin coba. Padahal kan sedang taklim. Makanya saya nggak mau deket-deket dia. Gitu ya. Nah itu sesama kita saja begitu. Kan begitu Bu. Apalagi setan bangsa jin. Nggak mau. Ya. Setan bangsa manusia saja kan tidak mau. Yang suka ganggu orang sedang melakukan kebaikan itu kan namanya apa Bu? Setan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu caranya. Saat kita lupa baca basmalah, ingatnya di pertengahan atau bahkan ingatnya ketika mau hampir habis. Maka tetap baca ini. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan juga pada akhirnya. Maka berarti dia dikatakan orang yang sama membaca basmalah dari awal. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, adab yang kedua jelas makan dengan tangan kanan. Ini diambil dari hadis yang pertama tadi kita baca. Hadis Umar bin Abu Salamah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hadis tadi, tidak makan apa yang ada di depan orang lain bila makanannya itu dari satu wadah. Misalkan makan berjamaah pakai satu nampan, maka makanlah dari yang terdekat dengan kita.
Ustaz, dagingnya di dia semua. Ya. Ya sudah, berarti rezeki kita yang ada di depan kita. Gitu kan. Barakallahu fikum. Makanya ibu, ini perhatikan. Kalau ibu jadi panitia kurban, kemudian ada santap makan, dan makannya modelnya pakai baki, pakai nampan, model makannya berjamaah, maka usahakan ya sing adil. Ya. Porsinya itu sing adil. Maksudnya apa? Ya semuanya disimpan di tengah. Jadi makanan, nasi, lauknya, sambalnya, lalapnya disimpan di tengah. Atau kalau mau dibagi-bagi, ya muter begitu modelnya lingkaran, ya yang rata baginya. Ya supaya tidak saling apa? Tidak ada kecemburuan di antara orang-orang yang makan. Taib, ibu-ibu yang rahmati Allah. Nah, disinilah kita itu bersunnah itu bukan hanya terkait dengan perkara-perkara besar saja. Termasuk kita harus mengikuti sunnah terkait dengan makanan. Ya jangan kemudian ya luar biasa kalau di depan orang saya ahli sunnah. Ya, saya jauh dari bid'ah. Urusan makan jauh dari sunnah. Ya. Karena begitu. Ya kadang di pesantren aja begitu, Bu. Urusan makan itu hilang sunnahnya. Saya pengalaman ya, kalau di pondok itu kan Senin Kamis itu pada puasa biasanya. Nah ketika buka puasa itu pokoknya menunya favorit. Ya favorit versinya pesantren ya. Dan yang biasanya paling favorit itu badinjan. Badinjan itu terong ungu itu Bu. Itu dimasak merah begitu. Wah itu paling segut. Gitu kan. Barakallahu fikum. Sama lele itu satu nambat itu paling lelenya 3 kecil-kecil. Lele goreng. Nah itu begitu. Kalau makan buka puasa itu pokoknya harus fokus aja. 5 menit itu fokus. Kenapa? Meleng sedikit lele hilang. Harus fokus. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kadang yang dekat dengan kita saja meleng sedetik hilang dia. Ya, padahal itu yang paling dekat dengan kita. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya amalkan sunnah termasuk dalam permasalahan makan ini. Harus pakai adab Nabi. Harus nyunnah. Makan itu harus nyunnah. Nah salah satu diantaranya makan dari yang terdekat dengan kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 2 adab ini sesuai dengan hadis Umar bin Abi Salamah yang disebutkan sebelumnya. Ketika Nabi melihat tangannya Abu Salamah berputar-putar di piring. Gitu ya. Maka Nabi mengatakan wa kul biyaminik. Wahai gulam, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan dari yang terdekat denganmu. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian adab yang keempat. Janganlah seorang perempuan itu makan sambil bersandar. Jangan makan sambil bersandar. Makan dengan bersandar menyebabkan orang itu memperbanyak makannya. Kenapa? Ya karena itu posisi paling PW kata orang. Posisi wena. Di dalam riwayat Abu Juhaifa, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaqian." Aku tidak makan dengan bersandar. Bersandar. Ya biasanya orang ngemil sambil nyandar, sambil nyantai. Nah itu kan berbahaya ibu. Nanti dia lupa batasan. Apalagi sambil nonton misalkan. Nah itu berbahaya. Apa bahayanya? Kadang kita tidak ngerti batasan. Itu ciki sampai habis 3 bungkus. Gitu kan. Nah bahaya. Malah
orang itu banyak ngemil lebih berbahaya. Gitu kan? Karena camilan-camilan itu harus dibatasi. Kita tidak ngerti kandungannya apa saja. Makanya kadang orang tes satu. Ada orang langsing sinset tapi kolesterol. Bisa kan Ibu? Ini mic-nya mati, Bu. Jadi perhatikan, ya jangan makan sambil bersandar. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi salah satu madaratnya menyebabkan orang itu akhirnya banyak makan. Dia sudah banyak makan tapi tidak ngerasa banyak makan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang kalau banyak makan akhirnya jadi gendut, ya sinyalnya nampak banget begitu kan. Gampang disadari. Yang mengerikan itu orang yang makannya banyak gitu-gitu saja. Ya perutnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan ada orang yang makannya banyak tapi badannya singset aja. Kadang bikin orang iri gitu kan. Kamu ini makannya lebih banyak dari saya, tapi kok kamu langsing? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan, ya, langsingnya kita itu belum tentu sehat, apalagi yang tidak langsing. Gitu ya. Maka perhatikan, makanan itu tetap ada takarannya. Makanan itu tetap ada takarannya. Berarti kalau orang misalkan dia langsing-langsing saja, tapi kok penyakitnya penyakit orang-orang gemuk, kolesterol, ya tensi, asam urat, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, barangkali ada yang harus diperbaiki, dievaluasi dari makanannya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cek satu. Oh ini baterainya yang ini habis. Habis dua-duanya Bu. Baterainya habis dua-duanya. Adab yang kelima, tidak mencela makanan walaupun dia tidak menyukainya. Jangan suka mencela makanan, apalagi mencela makanan istri yang dimasak 3 jam. Ya. Itu bisa jadi perang dunia ke-7. Itu kan Bu? Sudah capek-capek kita masak, belanja di pasar, dihidangkan malah dicaci maki. Makanan apa ini? Kamu rumah tangga sama saya 10 tahun gak pernah bisa masak. Baru diludahin lagi, puih, begitu ya. Gimana Ibu? Gimana rasanya tuh kalau masakan Ibu digitukan? Hancur-hancur hatiku ini. Begitu kan? Maka jangan mencela makanan walaupun tidak suka. Dan suami itu boleh berbohong ke istrinya terkait makanan demi menyenangkan dan menjaga hatinya. Gimana Mas makanan saya? Masya Allah. Ya, keasinan. Keasinannya di dalam hati saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi ya juga para istri, ibu-ibu sing pinter masak. Sing pinter masak. Jangan sampai punya suami itu kurus, kering, kerempeng, jalan sempoyongan, kurang gizi, kurang nutrisi, wajahnya enggak seger. Gara-gara apa? Istrinya tidak bisa masak. Nah itu aib kayak begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan mencela makanan. Dasar riwayatnya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, mengisahkan tentang Nabi. Riwayatnya ada di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu
wa in karihahu tarakahu. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukainya, maka beliau akan memakannya. Jika beliau tidak menyukainya, maka beliau tidak akan memakannya. Simpel begitu saja. Suka dimakan, tidak suka jangan dimakan. Ada istilah orang barat, dipoyok dilebok. Ya. Dipoyok itu ya dicaci maki, dicela, tapi dimakan juga. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nggak boleh begitu. Dipoyok dilebok. Ya. Makanan itu jangan dicaci maki. Suka dimakan, tidak suka, nggak usah dimakan. Karena bisa jadi yang tidak kita sukai ternyata kesukaan orang. Ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Kan di sini tidak semua suka ikan asin kan? Tapi bagi sebagian kalangan ikan asin itu menu favorit. Ya. Termasuk saya senang ikan asin. Ikan asin peda. Gitu. Oh enak banget itu. Mungkin bagi sebagian orang tidak suka. Apa itu ikan asin? Tapi bagi sebagian lain enak. Ya. Ikan asin peda digoreng. Barakallahu fikum. Nanti dikasih perasan jeruk, dicocol, enak banget. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oh, mohon maaf lagi pada puasa ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan begitu. Sebagian orang suka soto Makassar, sebagian lain tidak suka. Ada yang suka jeroan, orang lain tidak suka jeroan. Dan begitu. Seleranya berbeda-beda. Walaupun kita satu Nusantara. Gitu kan? Tapi kan seleranya beda-beda. Secara umum sama, tapi kan ada jenis-jenis makanan tertentu yang kita tidak suka, ternyata itu menjadi kesukaan orang lain. Makanya jangan dicela. Suka dimakan, tidak suka, jangan dicela. Yang keenam, makan berjamaah. Tidak sendirian. Jadi makan berjamaah itu termasuk sunnah. Karena semakin banyak tangan yang ikut makan, maka akan semakin bertambah berkah. Ya, setidak-tidaknya dengan keluarga sendiri. Satu nampan, ada suami, ada istri, ada anak, gitu ya. 5 orang makan bareng. Begitu ya. Kalau istrinya 3, satu nampan berempat, berarti kan barakallahu fikum. Istrinya 4, berarti satu nampan berlima. Ada yang begitu, Bu? Enggak ada yang begitu? Barakallahu fik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu keberkahan. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul isnain kafis salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah." Makanan untuk 2 orang itu mencukupi 3 orang. Makanan untuk 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Kalau makannya bersama-sama. Yakni makan berjamaah. Oh, nikmat Ibu. Makan berjamaah itu nikmat. Ibu makan sama suami, nikmat gak Ibu? Nikmat. Nanti habis makan saling menjilati jari, gitu ya. Begitu kan Bu? Iya. Kalau awal nikah begitu. Sekarang nehi Ustaz. Gitu. Barakallahu fikum. Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan, tetapi kami tidak bisa kenyang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, apa kata Nabi? Barangkali kalian itu makannya terpisah-pisah sendiri-sendiri. Mereka menjawab, iya benar ya Rasul. Maka Nabi kemudian bersabda, berkumpullah, berjamaahlah kalian untuk memakan makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Niscaya akan diberkahi untuk kalian pada makanan itu. Poinnya pada kalimat
berkumpullah kalian, berjamaahlah kalian untuk memakan makanan kalian. Jadi berjamaah. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu keberkahan tersendiri. Dan Masya Allah, dengan makan berjamaah itu, chemistry akan semakin terbangun. Begitu. Keakraban, ikatan batin. Masya Allah. Karena biasanya orang itu kalau menyantap makanan itu dalam keadaan senang dan bahagia. Begitu, Bu. Sok, orang tuh kalau dikasih makan doyan gak, Ibu? Doyan gak? Doyan. Ibu punya bestie, terus diundang, kita buka bersama di sana yuk. Ada yang enak tuh, restoran baru buka. Kira-kira mau gak, Ibu? Mau itu. Yang diajak itu pasti mau. Dibungkus sajalah, gitu. Saya nggak bisa ikut. Tuh, nggak bisa ikut saja minta dibungkus, gitu kan? Orang itu biasanya senang diajak makan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kalau berjamaah, Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Jadi akan menguatkan ikatan batin. Dan orang itu biasanya kalau sedang makan dinasehatin juga biasanya nurut, Bu. Meluluhkan hati. Sebagian pejabat kita itu ngerti tuh masalah itu. Jadi kalau ada sengketa tanah mau bikin jalan gitu ya, tapi orangnya nggak mau ngasih nih. Itu biasanya diundang makan dulu ke pendopo. Dimakan dulu. Ada misalkan 50 orang nih yang tanahnya kesabet tapi mereka nggak mau. Diundang makan aja. Nggak ngobrolin apa-apa. Pokoknya diundang makan. Ya, nanti minggu depannya diundang makan lagi. Ya, kalau makanan di tempat-tempat pejabat kan enak-enak, Ibu ya. Sampai 3, 4, 5 kali mereka diundang makan, baru yang ke-6 disampaikan. Kira-kira mau nggak mereka tanda tangan? Ya. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di situ ya. Makan bersama itu luar biasa. Ada keberkahan tersendiri. Ya. Dan saat orang itu makan biasanya hatinya sedang berbahagia. Kalau sedang berbahagia, kita memberikan nasihat, memberikan apapun, menyampaikan apapun biasanya mudah diterima. Lihat bagaimana tadi Umar bin Abi Salamah mendapatkan nasihat dari Nabi terkait dengan masalah makan, sampai kemudian diingat sepanjang hidupnya. Artinya kan berarti nasihat itu meresap. Pelajaran itu bisa diterima. Bahkan tidak pernah dilupakan. Begitu. Makanya kalau istri itu susah dinasehati, ajak makan di luar. Ya. Ajak makan di luar. Supaya bahagia dulu hatinya, baru nanti kasih nasihat. Insya Allah itu pasti nerima itu. Siap Pak Bos, siap Pak Bos. Begitu. Kenapa? Karena hatinya sudah dibahagiakan. Apalagi setelah itu dikasih hadiah gitu. 5 gram antam begitu kan. Barakallahu fikum. Mati lagi, Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di antara adab makan, menjilati jari jemari sebelum membasuh tangan atau sebelum mengusapnya. Jadi sebelum cuci tangan, sebelum mengelap tangan yang kita gunakan untuk makan pakai tisu atau yang sejenis dengannya, maka jilati dulu. Itu termasuk sunnah. Tapi ngejilatinya yang elegan ya. Menjilati jarinya itu yang elegan, jangan yang norak. Barakallahu fikum, apalagi di depan umum. Sing elegan, begitu kan? Jangan norak. Ya. Mulutnya dikeatasin, jari jemarinya di atas. Baru dibunyi-bunyiin, seruput-seruput, begitu ya.
Barakallahu fikum. Sunnah katanya begitu ya. Iya sunnah, tapi orang jijik ngelihatnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi menjilati jari jemari sebelum membasuh tangan atau mengusapnya. Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari dan juga menjilati piring. Ya. Kan ada iklannya. Kuahnya saja enak. Begitu. Kuahnya saja enak. Nah itu piringnya itu diserodot begitu ya. Bumbu yang tersisa itu ya bumbu rendangnya atau bumbu semurnya gitu ya. Baru jarinya dijilat. Bukan piring yang dijilatin. Jarinya. Kenapa demikian Ibu? Kenapa ada sunnah seperti ini, ada adab seperti ini? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, kata Nabi, innakum la tadruna fi ayatil barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana berkah dari makanan itu berada. Bisa jadi keberkahannya adalah di tetes terakhir, di kuah terakhir. Bisa jadi keberkahannya itu adalah di bumbu-bumbu terakhir yang tersisa, belepotan di piring. Begitu kan? Kita tidak tahu keberkahannya yang mana. Yang jelas, sejatinya makanan itu terkandung keberkahan di dalamnya. Dan itu yang diyakini oleh kaum muslimin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila seseorang di antara kalian menyantap makanan, maka janganlah dia mengusap tangannya atau mencuci tangannya, mengelap tangannya sampai dia menjilati tangannya itu atau menyuruh orang lain supaya menjilatinya. Barakallahu fikum. Siapa yang jilatin ibu? Ya kalau anak ibunya begitu ya. Kalau orang tua ya anaknya. Kalau istri ya suaminya. Kalau suami ya istrinya. Barakallahu fiikum. Saya pernah diajak makan sama sahabat saya. Beliau kalau manggil saya Besti. Hafizahullahu ta'ala. Pernah diundang makan bareng gitu ya. Itu kita saling nyuapin, Bu. Malah disuruh difoto gitu. Barakallahu fiikum. Ustaz kita juga gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizahullahu taala, semoga Allah menjaganya. Begitu. Jadi ya ada ikatan batin. Kalau orang itu makan, ada ikatan batin. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah termasuk dalam masalah ini. Tapi kita tidak sampai jilat-jilatan jari jemari ya. Karena saya juga bawa istri, dia juga bawa istri kan. Bahkan bawa orang tuanya. Cuman sebatas saling nyuap-menyuapin aja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Jadi ya kalau kita dengan saudara, kita dengan orang-orang terdekat kita, maka boleh saling menjilati jari jemari bekas makanan. Ya, bekas makan kita. Ibu pernah jilatin jarinya suami? Sama sekali? Ya, nanti dipraktekkan ibu ya. Nanti buka bersama bareng, coba bareng sama suami. Ya. Mas, saya mau ngamalin hadis, gitu ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas tentang adab makan.
Mau nggak saya jilati jemarimu? Jadi, begitu Bu. Masa seumur hidup, seumur kita berumah tangga nggak pernah Ibu? Apa namanya itu? Terlalu. Baik. Wis tuwe Ustaz gitu ya. Norak rasa-rasa. Enggak usah norak Ibu. Ya, enggak usah norak. Enggak apa-apa walaupun sudah keriput tangannya, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Kapalan tangannya, enggak apa-apa. Berkah insyaallah berkah. Coba praktekin nanti kalau buka bersama ya. Ya Ibu, siap mempraktekkan? Siapa tahu kalau lagi ada masalah sama suami, hilang masalahnya. Kan begitu, gara-gara itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siapa tahu habis begitu dikasih hadiah Ibu. Gitu kan? Kan kita tidak tahu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ke-8. Apabila sesuap makanan jatuh, maka janganlah engkau membiarkannya. Akan tetapi bersihkan makanan itu dari kotoran, kemudian bagian kotornya silakan dibuang, bagian bersihnya silakan dimakan. Dasarnya adalah riwayat dari Jabir radhiyallahu taala anhu yang terdapat di Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit maka nabiha min adzan waliyakulha wala yada'ha lisyaitan." Apabila jatuh satu suapan makanan salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mengambilnya. Lalu membersihkan kotoran yang ada padanya, dan hendaklah dia memakannya, dan janganlah dia meninggalkannya untuk syaitan. Begitu Bu. Kita itu harus pelit sama siapa? Sama setan. Jangan sampai setan itu ikut di makanan kita. Dia nimbrung pada makanan kita. Jangan. Karena dia selalu membawa kerusakan. Membawa sesuatu yang madarat bagi kita. Jangan. Jangan biarkan itu. Nah, salah satunya adalah masalah ini. Kalau ada yang jatuh, jangan dibiarkan. Kalau masih bisa dimanfaatkan bagian bersihnya, makan bagian bersihnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, tidak usah juga bilang belum 5 menit, gitu kan. Ada orang begitu, korban iklan. Ya, belum 5 menit. Taib, kita sudah punya sunnah ini dari awal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagian kotornya dibuang, bagian bersihnya bisa dimakan. Taib. Yang ke-9, mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan. Ya, alhamdulillah. Nyuci tangan itu ini sunnah Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ribuan tahun yang lalu kan begitu. Bukan pas Covid saja. Kalau cuci tangan, Islam itu lebih dulu mengajarkan kita cuci tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum wa fi yadihi rihu ghamarin falam yaghsil yadahu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Apabila salah seorang di antara kalian tidur sedang di tangannya masih ada bau makanan karena dia belum mencuci tangannya, lalu sesuatu menimpanya, maka janganlah dia menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Jadi makanya sebelum kita tidur itu ada sunnah berwudu dulu. Di antara rangkaian berwudu adalah cuci tangan, cuci kaki. Ya. Kalau emak-emak zaman sekarang atau bahkan dari zaman dulu ngasih tahu anak tuh kalau sebelum tidur apa Bu? Nah, pipis dulu, cuci kaki dulu, kan begitu ya? Nah, dalam sunnah itu adalah wudu sebelum tidur, cuci tangan, cuci kaki sudah masuk semua di dalam. Berwudu dulu sebelum
tidur. Jadi bukan pipis dan cuci kaki saja, tapi berwudu. Kenapa anak disuruh pipis sebelum tidur? Karena ibunya malas kalau anaknya ngompol. Ya. Malas nyuci spraynya, susah jemur kasurnya. Makanya sebelum tidur itu pipis dulu, cuci kaki dulu. Nah, Islam lebih lengkap mengajarkan adab sebelum tidur. Barakallahu fikum. Ada juga ucapan orang tua dulu itu begitu meresap di anak-anak. Apa itu, Bu? Nah, kalau pipis itu bilang. Kalau mau pipis itu bilang. Itu sampai gede itu, Bu. Bapak-bapak itu kalau mau pipis. Pipis dulu Nggak ada yang nanya, nggak ada. Pernah begitu, Bu? Kita aja kadang begitu, refleks. Pipis dulu gitu. Ya dari kecil memang sudah diajarin. Nah, kalau mau pipis itu bilang. Itu jadinya otomatis. Sudah beruban saja kalau mau pipis itu bilang. Mau pipis dulu gitu. Ibu pernah begitu, Bu? Barakallahu fikum. Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang nanya juga. Ya. Mau pipis dulu Nah, itu ajaran orang tua yang meresap. Coba kalau kemudian yang diajarkan tuh, wudu dulu Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Taib. Kemudian adab berikutnya, selesai makan bacalah alhamdulillah. Bacalah alhamdulillah. Atau kalau mau yang agak panjang, di sini beliau menukilkan beberapa redaksi atau lafaz doa selesai makan. Ada riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik yang terdapat di Sahih Muslim. Ini yang doanya cukup alhamdulillah. Innallaha la yardal 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba yang menyantap makanan lalu dia memuji Allah atasnya. Jadi selesai makan bertahmid alhamdulillah. Juga selesai dia meminum satu minuman lalu dia pun memuji Allah terhadapnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi minimalnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ini sudah diganti. Sudah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada riwayat sahih dari Nabi. Beberapa lafal pujian kepada Allah. Artinya hamdalah selesai makan. Dengan beberapa redaksi yang lain. Ya, di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Siapa yang pernah ngamalkan doa ini? Kadang alhamdulillah saja lupa gitu kan. Nah ini. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengenyangkan kami dari lapar dan dahaga. Bukan cukup sampai di situ saja dan tidak diingkari nikmat itu. Ya artinya bukan pas makan itu saja kan Allah itu ngasih rezeki makanan dan minuman. Ya. Sebelum bahkan setelahnya juga. Dan tidak diingkari nikmat itu. Artinya betul-betul kita mengakui bahwa makanan dan minuman yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaga kita itu bersumber hanya dari Allah. Kemudian di redaksi yang lain yang terdapat di Sunan Abi Dawud dan juga Ibnu Sunni, sanadnya sahih. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja.
Segala puji bagi Allah yang sudah memberi makan, memberi minum, dan memudahkannya untuk ditelan. Sawwaghahu. Karena ada orang yang makan susah masuk. Susah masuk. Sakit tenggorokannya. Atau sakit giginya. Ya. Atau ada yang juga sakit lambungnya. Tidak ada yang masuk kecuali keluar lagi. Masya Allah, nikmat sehat itu luar biasa. Ibu, makanan seenak apapun kalau kitanya sakit gigi, enak nggak? Nggak enak. Disodorin makanan mahal tuh 300.000 seporsinya. Tapi kitanya sakit gigi, jadi nggak enak. Atau sakit lambungnya, tidak ada yang masuk kecuali bikin sakit lambung kita. Maka makanan itu jadi tidak enak. Jadi nikmat sehat itu penting sekali. Dan semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'ama. Segala puji bagi Allah yang sudah memberi makan, ya, memberi makan kami, ya, memberi makan, wasaqa, memberi minum, wasawwaghahu, dan memudahkannya untuk ditelan. Wa ja'ala lahu makhraja, ya, serta menjadikan untuknya jalan keluar. Kemudian ada redaksi yang lain di Musnad Imam Ahmad. Allahumma at'amta wa asqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahbaita wa ahyaita walakal hamdu ala ma a'taita. Wahai Allah, Engkau memberi makan, Engkau memberi minum, Engkau memberi kekayaan, Engkau memberi kecukupan, Engkau memberi petunjuk, dan Engkau menghidupkan. Maka milikmu segala pujian atas apa yang Engkau berikan. Barakallahu fikum. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari 3 model atau dari 4 bacaan selesai makan ini, mana yang paling mudah, Bu? Yang paling pertama. Alhamdulillah. Ya, kita ini kan senang yang pendek-pendek ya. Senang yang singkat-singkat. Terakhir, adab terakhir, mendoakan orang yang menyajikan makanan kepadamu. Nah, kalau ada orang ngundang makan kita, jangan lupa mendoakan tuan rumah yang memberi sajian makanan itu. Nah, di antara doanya, aftara indakumus shaimun, telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa. Wa aqala ta'amakumul abrar, telah menyantap makananmu orang-orang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat telah bersalawat kepadamu. Atau dengan redaksi yang ada di Sahih Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah untuk mereka apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, dan ampunilah mereka serta sayangilah mereka. Barakallahu fikum. Alhamdulillah 12 adab ini sudah selesai kita bahas. Semoga Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita semua untuk mengamalkannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin.